Berbagi informasi dan edukasi kesehatan untuk keluarga kita dan juga untuk diri sendiri. Hey, hey, hey. Hanya di Pojok Sehat, Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman sehat. Kembali lagi di episode Pojok Sehat Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap. Kali ini bersama dengan saya, Dr. Gigi Sintia Ramanuhita. Pada episode kali ini, kita akan membahas tema tentang gigi berlubang dan gigi hilang dapat menurunkan kepercayaan diri. Kira-kira solusi dan perawatannya apa ya? Nah, teman sehat, untuk membahas tema tersebut, di sini saya telah kehadiran narasumber yang sangat spesial. Beliau adalah Dr. Gigi spesialis prostodontia satu-satunya yang ada di Kabupaten Cilacap. Ya, dengan Dr. Gigi Yuyus Muhammad Ilyas Junaidi, spesialis prostodontia. Halo dokter. Halo Bu Ara, selamat siang. Selamat siang dok. Bagaimana kabarnya dok? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, terima kasih banyak ya dok sudah menyempatkan waktunya untuk datang menyapa teman sehat semua yang ada di Pojok Sehat Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap ya dok ya. Oke, sama-sama. Saya juga terima kasih telah diberi kesempatan pada hari ini, Dokter Ara. Oke. Jadi di sini kita akan membahas tema tentang gigi berlubang ya dok ya. Gigi berlubang dan gigi hilang menurunkan kepercayaan diri. Kira-kira perawatan dan solusinya apa ya? Oke. Nah di sini kita akan bahas tema tersebut di ranah spesialis prostodontia ya dok ya. Iya. Oke. Jadi memang ya dok ya, apabila pasien datang dengan keluhan gigi berlubang, apabila gigi berlubangnya sudah besar itu perawatannya lebih banyak dicabut ya dok ya. Oh iya. Iya. Nah di sini mungkin ada opsi yang bisa dilakukan nih teman-teman, seperti itu ya. Nah sebelum melangkah jauh ke sana dokter, kira-kira ini dok untuk yang pertama ya dok ya, definisi dari gigi berlubang itu apa ya dokter ya? Oh iya. Ya terima kasih Dokter Ara. Sebelumnya mungkin saya sampaikan dulu, mungkin teman sehat juga ada yang belum begitu paham tentang prostodontia ya. Oh iya betul. Kebetulan yang spesialisasi saya sebagai dokter gigi prostodontia, bahwa prostodontia itu ilmu kedokteran gigi yang mempelajari metode-metode rehabilitasi dan pemeliharaan fungsi mulut dan juga untuk menjaga penampilan, kemudian kenyamanan dengan cara pembuatan restorasi gigi yang sudah mengalami kerusakan, mungkin yang sudah mengalami kerusakan parah, dan juga termasuk mengganti gigi-gigi yang hilang, beserta dengan jaringan lunak di dalam rongga mulut. Dan maksilofacial itu artinya bagian muka dan rahang itu termasuk bagian dari prostodontia dengan menggunakan bahan pengganti imitasi lah kayak gitu. Kayak seperti itu. Kemudian dengan hubungannya dengan pertanyaan tadi, gigi yang rusak atau karies lah kita kenal ya. Sebetulnya kalau gigi yang rusak itu penyebabnya banyak sebetulnya. Yang pertama ada karies, kemudian ada karena benturan atau fraktur ya. Kemudian bisa juga dari zat kimia bisa juga, dan juga bisa itu karena kesalahan teknik pembersihan juga bisa menyebabkan kerusakan itu. Jadi tapi yang paling umum yang kita kenal adalah karies. Karies itu merupakan aktivitas bakteri. Jadi kalau misalkan gigi kita kotor, pembersihannya kurang, dan terdapat karbohidrat dalam kotoran yang menempel di gigi itu, nanti akan fermentasi oleh bakteri menghasilkan asam yang akan menyebabkan karies tersebut.
Berarti memang untuk pembentukan karies atau gigi berlubang itu tidak hanya satu faktor ya dok ya? Iya betul. Ya, Heeh, jadi faktornya ada beberapa. Yang pertama giginya aja, ada giginya ya tentu aja ya. Kemudian juga ada apa namanya glukosa. Biasanya itu ada dari sisa-sisa makanan yang tersisa. Kemudian ada bakteri dan karies itu membutuhkan waktu yang cukup lama sebetulnya. Jadi ada 4 faktor inilah. Jadi kalau misalkan kita bisa hilangkan salah satu faktor ini, itu bisa mencegah karies sebetulnya. Ya, jadi kalau misalkan pertanyaannya gimana cara mencegah kerusakan itu, ya itu harus kita hilangkan. Kalau glukosanya bisa dihilangkan, ya hilangkan. Kalau bakteri kan nggak mungkin ya, di dalam mulut pasti ada bakteri ya. Ya begitu. Jadi memang ada 3 faktor utama itu ya dok ya? Ya betul. Jadi kalau misalnya memang tadi terkait dengan penyebab-penyebab itu sebenarnya bisa dihindari. Iya, bisa dihindari. Jadi salah satu yang kita hindari, terutama ya kalau kita yang mungkin faktor pembersihan sama ya pembersihan apa namanya kotoran-kotoran yang nempel di dalam gigi itu, yang akan menjadi makanan buat bakteri itu. Ya betul. Jadi misalnya untuk perjalanan gigi berlubang nih dok, berarti kan dari awal gigi sehat, kemudian dari 3 faktor tersebut ada glukosa atau makanan yang tidak terbersih dengan baik ya dok ya. Kemudian muncul bakteri, kemudian yang tadi yang satu lagi apa ya dok? Waktu. Oh ya waktu, dalam jangka waktu kan. Oke, betul. Dalam jangka waktu yang panjang ya dok. Betul. Jadi sebenarnya untuk gigi berlubang yang awalnya kecil itu menjadi besar kan butuh waktu lama ya dok ya? Betul, ya betul. Kalau misalnya gigi berlubang yang masih kecil masih bisa untuk perawatan yang masih kecil biasanya ya kita bisa langsung dilakukan penambalan yang langsung ya, sekali datang langsung selesai. Tapi kebanyakan kan kita untuk masyarakat sekarang kebanyakan baru sadar setelah kita ada keluhan ya. Nah kalau misalnya kita sudah ada keluhan itu kemungkinan besar itu apa namanya kariesnya itu udah besar. Jadi kadang-kadang malah sudah kena ke pulpanya. Pulpanya itu kan isinya ada saraf giginya, ada pembuluh darahnya yang udah ada keluhan lah baru datang. Kadang-kadang kita memerlukan perawatan lain sebelum restorasi itu. Jadi lebih lama lagi lah dari segi waktu, dari segi biaya kita butuh lebih apa namanya butuh usaha lebih. Berarti kalau misal gigi tersebut sudah berlubang besar ya dok ya, dan tadi sudah disampaikan dokter sudah sampai saraf, itu biasanya gejala-gejala yang menyertainya apa aja ya dok? Dari mulai ngilu, kemudian sakit berdenyut, ada juga sakitnya itu yang spontan, tidak spontan kayak gitu ya. Kalau yang spontan itu kita tidak ngapa-ngapain juga sakit terus kayak gitu sampai nggak bisa tidur. Kemudian ada juga yang sakitnya itu kalau tidak spontan biasanya kena dingin, kena air atau kena gula kayak gitu. Nah, itu tanda-tanda bahwa dia sudah kena ke saraf giginya lah. Kalau yang lebih parah lagi mungkin dok, kalau yang gigi bengkak itu bagaimana ya dok? Kalau gigi bengkak itu jadi perjalanan berikutnya bahwa kalau misalkan gigi itu berlubang, kemudian kan nanti kena saraf giginya ya. Saraf giginya itu nanti bakteri-bakteri kan bisa masuk tuh ke dalam. Jadi masuk ke dalam, kemudian masuklah bakteri-bakteri pembentuk nanah. Akhirnya terjadi abses bengkak. Itu kalau dibiarkan terus-menerus. Kalau dibiarkan terus. Jadi memang sangat penting untuk menjaga sebelum jadi parah ya dok? Betul. Nah sekarang nih dok, kasusnya apabila sudah berlubang besar, seperti tadi sudah disampaikan, dan butuh perawatan pendahuluan ya dok? Iya betul. Jadi perlu dilakukan perawatan istilahnya itu PSA, perawatan saluran akar. Jadi kita harus sampai steril saluran akar, terus kita sterilkan, kemudian nanti ada zat pengisinya kayak gitu. Nah setelah itu baru kita masuk ke restorasi mahkotanya. Nah barulah masuk ke bidang prosto tadi. Masuk ke bidang prosto tadi ya kalau misalkan setelah dilakukan perawatan tadi, kemudian udah oke lah ya, udah steril, udah bagus kayak gitu, udah nggak ada keluhan gitu ya. Baru kita restorasi mahkotanya, kita bentuk seperti bentuk semula, baik warna maupun bentuknya. Itu biasanya kita di crown lah namanya itu. Jadi seolah-olah kayak dibuatkan mahkota baru, nanti bisa dengan semen, ada semen khusus buat itu Jadi ya bisa, tapi untuk merawat gigi yang sudah rusak parah tadi juga itu ada dokter gigi spesialis khususnya loh, dokter Ara ya. Iya. Berarti ranahnya berbeda ya dok? Beda.
Kecuali mungkin kalau misalkan untuk saya sebagai dokter gigi prosto ya, kadang-kadang juga ada pasien yang datang yang memerlukan perawatan seperti itu. Kalau misalnya giginya masih akarnya masih simpel, masih satu lah, masih bisa kita rawat di rumah sakit ini juga masih bisa kita lakukan perawatan. Iya ya dok ya. Berarti tadi nih dok menyinggung soal mahkota jaket ya dok? Iya betul. Berarti itu adalah perawatan opsi untuk gigi berlubang tidak perlu dicabut ya dok ya? Iya betul. Jadi kalau misalnya dipandang si akar giginya masih kuat, kemudian masih bisa dimungkinkan dibuatkan crown, biasanya kita nggak cabut biasanya. Karena bagaimanapun ya gigi sendiri kan lebih nyaman ya dibandingkan dengan gigi tiruan. Jadi kita pencabutan adalah opsi terakhir biasanya. Berarti opsi yang bisa dipilih apa saja dok selain mahkota jaket itu? Kemudian apa lagi dok? Kalau misalnya untuk gigi yang rusak parah itu ya, maksudnya betul, ya itu mahkota jaket. Sebetulnya ada variasi dari mahkota jaket itu. Kalau misalkan giginya itu masih ada ya, jadi mahkota jaket. Bisa juga lah istilahnya itu kalau ada bisa kita perbaiki atasnya aja juga bisa applay. Namanya itu istilahnya itu applay kayak gitu loh. Ada applay, ada onlay kayak gitu loh. Ada tambalan juga, ada tambalan short tuh yang inlay gitu ya kalau kita tahu ya. Nah itu kalau misalkan untuk perbaikan gigi yang sudah rusak parah ya saya kira itu. Untuk ini dok, perbedaan dengan tambalan biasa dokter, kira-kira untuk kekuatannya, bahan-bahannya itu bagaimana dok? Ya jadi kalau tambalan biasa itu kan kerusakannya biasanya yang belum begitu parah ya, belum begitu parah. Biasanya kalau tambalan biasa kan yang biasa kita gunakan adalah komposit ya, komposit, kemudian ada kalau amalgam sudah nggak dipakai ya sekarang. Kemudian ada glass ionomer kan tambalan biasa ya. Kalau misalnya giginya itu masih vital, artinya saraf giginya masih bagus gitu ya, mungkin dengan penambalan insya Allah masih bisa kuat lah. Tapi kalau untuk gigi-gigi yang sudah mengalami perawatan saluran akar tadi, itu sebaiknya nanti dengan menggunakan crown itu. Bahannya bisa macam-macam dok. Jadi bahannya itu bisa dari porselen, bisa dari logam, full logam itu bisa. Kemudian ada sekarang ini ada bahan-bahan banyak yang baru lah. Dari porselen juga ada yang all porselen, ada zirconia dan sebagainya. Untuk ketahanannya itu kira-kira tahan berapa jangka waktu lama atau gimana itu? Kalau misalkan dari segi bahan ya, kalau dari segi bahan itu biasanya yang sekarang banyak digunakan itu bahan porselen itu bisa bertahan sampai lama itu, bisa sampai 10 tahun ke atas mungkin bisa ya. Pernah ada pengalaman saya udah di atas 10 tahun masih bisa tuh dibuat dari porselen. Iya. Selain estetiknya juga bagus ya dok? Iya betul. Tahanannya juga lama berarti. Iya. Tapi ya yang paling penting ya memang si perawatan itu yang PSA-nya tadi itu juga harus oke kayak gitu, harus betul-betul steril sehingga kalau misalkan mahkotanya oke lah tahan lama ya. Kalau giginya nggak bagus juga kan itu kalau nggak sehat juga nanti bisa menyebabkan gejala yang tidak menyenangkan untuk si pasien. Kira-kira dok untuk pembuatan mahkota jaket tadi dokter itu hanya satu gigi saja atau bisa banyak gigi gitu dok? Oh bisa lebih dari satu, bisa lebih dari satu. Aman itu ya dok ya? Aman. Kalau misalnya mengikuti prosedur yang disarankan ya, dengan sesuai dengan SOP lah, insya Allah. Oke. Nah begitu teman sehat, jika kalian memiliki keluhan berlubang besar, ada opsi ya dok ya, tidak perlu dicabut. Jadi bisa dilakukan restorasi yang tadi telah disebutkan Dr. Yuyus adalah mahkota jaket seperti itu. Untuk bahannya banyak seperti itu. Nah dok, tadi kan gigi berlubang besar ya. Iya betul. Nah, kalau misalnya sudah terlanjur dicabut dokter, kira-kira untuk perawatannya apa ya, kan kalau gigi ompong tuh untuk senyum aja susah ya dok ya. Bagaimana dok? Seandainya gigi itu udah terpaksa dicabut lah ya, jadi ya terpaksa kita harus kasih gigi tiruan nih. Dan gigi tiruan ini banyak macamnya. Ada yang lepasan, ada yang permanen, istilah lepasan dan permanen itu mungkin seperti ini. Jadi pasien itu kalau lepasan dia bisa melepas sendiri. Melepas sendiri untuk pembersihan dan sebagainya. Tapi kalau permanen itu biasanya
terpasang terus di dalam mulut pasien nggak bisa. Kecuali kalau dokter giginya bisa dibongkar mungkin bisa. Seperti itu dok. Jadi ada yang permanen itu apa namanya? Kalau sekarang mungkin kalau dengan apa namanya dengan kemajuan teknologi gitu ya, kan bisa juga itu ada yang gigi tiruan yang dipasang langsung di dalam tulang gitu, dengan sistem ya, dok, implan, dental implan. Dental implan Iya. ya dok ya. Berarti itu teknologi terbaru ya dok ya? Iya, ya sebetulnya sih kalau untuk kita mungkin ya baru ya, tapi sebetulnya sih itu udah lama dipakai kalau di luar ya mungkin di ya. luar ya. Tapi mungkin kita mungkin populer baru akhir-akhir ini. Berarti itu kondisi giginya hilang kemudian diganti gigi baru ya dok ya? Iya betul. Jadi kalau yang mana maksudnya yang implan ya? Iya yang implan dok. Jadi kalau implan itu gini, ada gigi kan udah dicabut tuh, udah dicabut, nanti akarnya itu yang diganti. Nah akarnya itu kan tertanam di tulang ya, jadi tanam di tulang, nah baru luarnya nanti baru dikasih mahkota gigi biasa. Oh begitu. Seperti itu. Kalau misalnya ada lagi sebetulnya opsinya kan banyak ya, Yeah. ada yang lepasan, ada bridge. Kalau bridge itu mengganti misalnya satu gigi ya, misalnya satu gigi, tapi harus ada gigi sebagai abutmentnya, sebagai jangkarnya, sebagai pondasinya apa ya. Iya, Jadi harus samping-sampingnya ada giginya, dan dikecilin nanti dibuat crown, nanti disambung dengan gigi yang hilangnya itu. Oh, jadi ada pegangannya gitu Iya, ya, dok, betul. Nanti kita semen juga, itu bisa kokoh juga, itu bisa kuat juga kalau misalkan bahannya dipilih bahan yang sesuai gitu ya. Ya seperti yang saya bilang tadi, pakai porcelain kayak gitu itu bisa tahan lama. Dan dari segi fungsi lebih mendekati ke gigi asli dibandingkan dengan gigi yang lepasan. Iya. Oke. Berarti tadi untuk opsi gigi yang hilang ada dua ya dok ya? Iya. Ada bridge yang tadi dipegang ke gigi samping itu ya Iya dok ya? betul. Kemudian yang kedua ada implan yang ditanam ke Yang ditanam di dalam tulang itu ya dok ya? Kadang-kadang orang kan Iya. masih takut-takut serem ya dok ya? Kalau dengarnya, ditanam kayak Iya. gitu ya. Gitu. Tapi kalau kayak gitu ketahanannya gimana dok? Kalau misalnya sudah terjadi penyatuan antara implan sama tulang itu ya itu bisa tahan lama. Kalau misalkan itu kan sebelum kita pasang implan itu kan kita periksa dulu secara umum pasiennya itu sehat, kesehatannya gitu ya. Kalau misalnya kondisinya memungkinkan dan proses penyatuan implan dengan tulangnya itu bagus ya itu bisa bertahan lama. Tadi yang tidak bisa dilepas ya dok ya? Iya, Nah, iya betul. Kalau untuk opsi yang gigi sudah hilang kemudian diganti gigi palsu yang lepasan itu ada opsinya dok? Ada. Jadi ada berbagai macam bahan sebetulnya dari untuk gigi tiruan lepasan itu. Dari yang mulai sederhana sampai agak rumit kayak gitu ya. Yang banyak dipakai dulu itu pakai akrilik dok. Cuma akrilik itu kelemahannya itu retainernya atau pegangannya itu berupa kawat nanti. Jadi kalau misalkan kawatnya itu kadang-kadang suka kelihatan dari luar pas senyum. Pas senyum gitu Iya. terlihat ya dok ya. Nah kalau misalkan tidak mau kelihatan seperti itu, ada opsi kedua yang termoplastik nylon. Sekarang ada bahan, jadi pegangannya itu sewarna dengan gusi bisa. Iya. Kemudian ada juga dari logam dok kalau lepasan itu. Oh logam. Jadi si gigi tiruannya itu landasannya itu dari logam. Jadi frame logam kayak gitu. Jadi banyak opsinya banyak. Kalau senyum terlihat ya dok ya? Ya, tapi sekarang ini kan bisa dikombinasikan dengan bahan yang termoplastik tadi. Jadi untuk retainernya atau pegangannya itu bisa kita ganti pakai yang sewarna gusi tadi. Iya. Jadi secara estetik masih bagus ya dok ya. Dan kekuatannya dok? Lebih kalau yang sebetulnya yang terbaik itu sebetulnya yang frame logam ya. Kalau yang menurut logam saya. itu ya dok ya. Yang itu bisa tahan sampai puluhan tahun. Tapi kalau akrilik itu hati-hati. Akrilik itu yang ada kawatnya itu ya. Itu kalau jatuh bisa pecah itu dok. Jatuh itu pecah itu dok? Iya. Kalau yang termoplastik nylon itu bisa agak lentur dia. Agak lentur jadi dia kalau jatuh lebih tahan. Tidak pecah kayak gitu. Kalau yang logam dok? Kalau yang logam ya itu sebetulnya untuk gigi itu kan yang terbaik itu landasannya itu harusnya kaku ya. Logam ini yang terbaik sebetulnya. Cuma kelemahannya itu dia di
retainernya itu kan kaku ya, kadang-kadang bikin sakit Iya, gigi fusinya itunya. ya, Dok. Nah, Ya. makanya dikombinasikan biasanya sama yang apa namanya? Yang termoplastik nylon itu. Oh, Nah, itu kalau iya. untuk logamnya bisa tahan lama. Mm-mm. Bisa tahan lama, bisa. Berarti untuk berapa gigi, Dok, bisa diganti itu? Kalau semuanya bisa, Dok? Bisa, bisa. Jadi kalau misalkan ada teman sehat yang giginya udah hilang semua, itu juga kita bisa apa? Bisa ganti Ganti semua ya, semua. Dok, Iya. ya? Itu kan nanti ada cara-caranya apa namanya? Cara gimana sih kok biar giginya diem di dalam Iya, mulut bisa iya. dipakai ngunyah, itu kan ada teknik-teknik pencetakannya kayak gitu. Mm-mm. Karena kalau misalnya giginya hilang semua itu nempelnya kemana gitu ya, Dok, Ya, ya? kadang-kadang kan orang bingung ya. Iya, Ini betul. Papa bisa nempel Iya, ya gitu. betul. Bisa ya, insya Allah bisa. Itu nanti kan ada teknik-teknik tertentu Mm-mm. untuk mendapatkan retensi istilahnya Retensi, itu ya, iya. biar dia bisa diem di dalam mulut kita. Mm-mm. Kalau misalnya untuk jangka panjangnya itu bisa berapa lama ya, Dok, ya? Misal untuk yang tadi yang bahannya bagus, Dokter, yang termoplastik ya, Dok, Iya, iya. itu kira-kira akan ada terjadi perubahan warna gitu nggak, Dok? Jadi perubahan warna itu bisa terjadi perubahan warna. Mm-mm. Termoplastik itu memang kelemahannya itu bisa terjadi perubahan warna karena dia bisa menyerap air ludah dia itu. Oh. Sebetulnya kalau dari segi perubahan warnanya itu yang akrilik itu lebih bagus tuh, dia lebih tahan sebetulnya. Warnanya lebih stay gitu ya, Dok, Iya. ya? Tapi ya mudah pecah itu tadi ya, Iya, Dok, ya? mudah pecah. Kemudian berarti untuk opsi ya teman sehat untuk gigi yang sudah hilang berarti ada 2 ya, Dok, ya? Iya. Ada yang lepasan, kemudian ada yang ditempel langsung di gigi seperti itu. Iya, betul. Kira-kira kalau untuk kenyamanan nyaman yang mana tuh, Dok? Kalau untuk kenyamanan ya biasa yang paling nyaman ya yang permanen biasanya. Yang permanen ya, Dok. Karena ya? kalau yang lepasan itu kan platnya itu kan yang bikin orang tidak nyaman tuh platnya yang ada di langit-langit itulah. Iya. Apalagi untuk rahang bawah kan ada lidah yang bergerak ke sana kemari ya. Jadi kadang-kadang pasien itu keluhannya ya kurang nyaman. Tapi itu sebetulnya hanya bertahan untuk ketidaknyamanan itu paling untuk sementara waktu aja sebetulnya. Kalau misalkan si tubuh kita udah beradaptasi dengan alat yang dipakai di dalam mulut kita, itu nanti malah bisa ketergantungan dengan gigi kita. Kalau nggak pakai gigi nggak bisa. Pas saya sih pengalaman seperti itu. Gitu, Dok. Jadi dok saya kalau nggak pakai gigi susah makan kayak gitu. Iya, Terus betul. bicara juga kan jadi cedal lagi biasanya kalau giginya nggak dipakai. Ada kemungkinan ini nggak sih, Dok, misal sudah pakai gigi palsu gitu, kemudian misalnya ada yang hilang lagi gitu, Dok, berarti harus bikin dari awal gitu ya, Dok, ya? Ada 2 kemungkinan, bisa ditambah gitu ya. Kalau pengalaman saya biasanya nanti saya cek dulu secara keseluruhan. Ini gigi yang sebelumnya ini masih bisa dipakai nggak, masih bagus nggak adaptasinya kayak gitu. Iya. Kalau misalkan adaptasinya masih bagus, apalagi kalau bahan akrilik itu bisa ditambah langsung. Oh, langsung ya, Dok, Jadi ya? kita pasien nggak usah bikin baru lagi, kan biayanya lebih banyak lagi ya. Iya. Ya cuma yang agak kesulitan itu yang termoplastik nylon itu kalau ganti itu agak susah kayak gitu loh. Karena bahannya karena sifat bahannya ya. Jadi tidak bisa homogen. Kalau misalkan ada ini ditambahkan baru itu nggak bisa. Tapi ya untuk sekarang mungkin jadi ada campuran sekarang tuh. Ada yang termoplastik campur akrilik gitu ya. Jadi itu bisa direparasi juga. Oh. Jadi bisa ditambah. Bisa ditambah ya, Dok. Tidak harus dari awal ya, Dok. Iya ya? betul. Karena kan kadang misalnya sudah pasang gigi, Iya. oh ternyata lagi makan patah nih, Dok. Gigi aslinya Gigi ya. aslinya. Atau gigi itunya juga bisa ya. Iya, gitu. Makanya perlu kita juga kalau misalkan bikin Gigi palsu. protesa, kita harus periksa tuh secara keseluruhan. Jadi kalau misalkan gigi-gigi yang sudah rusak dan kemungkinan nanti umurnya tidak panjang, ya sebaiknya ya sekalian diganti. Sekalian diganti ya, Dok, ya. Seperti itu. Nah, kalau untuk usia, Dokter, kira-kira semisal ada yang sudah dicabut nih, terkadang kan anak-anak misalnya masih usia di bawah 15 tahun Iya, gitu ya, betul. Dok, ya, sudah giginya hilang seperti itu. Kira-kira untuk penggantian gigi palsunya itu direkomendasikannya yang mana ya, Dok? Kalau untuk di bawah itu ya, kalau saya sih biasa rekomendasikan yang lepasan sebetulnya. Karena mengingat pasti pertumbuhan Iya, rahangnya betul ya. ya, Dok. Itu juga nanti untuk
pembuatan gigi tiruannya juga nanti ada syarat-syaratnya tuh, tidak boleh tidak boleh menghambat pertumbuhan rahangnya. Oh iya Dok. Nah, kalau misalnya nanti suatu saat pengen diganti dengan yang permanen, itu bisa biasanya kita ya di atas setelah pertumbuhan rahang selesai lah. Sekitar usia berapa itu Dok? Itu sekitar mungkin 17 ke 17 atas lah tahun ya. ya. Berarti yang lepasan ya Dok ya? Iya, karena gigi itu kan dari kalau misalkan erupsi gigi ya, kan dia masih kalau belum setelah erupsi penuh itu kalau tidak salah tuh ada 2-3 tahun itu nanti masih memanjang 1-2 mili tuh. Oh. Jadi kalau misalnya kita bikin gigi permanen itu biasanya nanti tepinya tuh kelihatan. Tepi mananya? Dok? Tepi dekat gusinya itu loh. Oh iya. Nah makanya kalau misalkan di bawah 15 tahun itu biasanya kita rekomendasikan pakai lepasan dulu aja. Oh iya. Atau kalau misalkan pakai yang permanen misalkan iya. Nah itu biasa pakai bahan yang soft dulu ya, kayak akrilik dulu lah nanti. Nanti kalau yang untuk yang yang porseleannya nanti pada saat udah 17 Sudah tahunan. 17 tahunan ya. Kalau untuk usia lebih dari 50 mungkin Dok. Iya. Untuk yang cekat, yang tidak bisa dilepas, itu direkomendasikan tidak Dok untuk usia yang di atas? Kalau misalnya kondisi mulutnya memungkinkan nggak apa-apa, nggak masalah. Ya. Kondisi gigi-gigi abutmentnya, misalnya pegangannya ya, yang akan kita jadikan pegangannya masih bagus, kesehatan gusinya bagus, tidak ada masalah, tidak ada masalah umum sebetulnya. Berarti tidak ada masalah umum. Iya. Kecuali di bawah 17 tahun itu. Iya, itu harus hati-hati ya, karena kita memperhatikan pertumbuhan rahangnya tadi. Nah, begitu teman sehat. Jadi banyak opsi ya. Apabila gigi berlubang besar itu tidak langsung dicabut seperti itu. Ada pilihan yang bisa dilakukan untuk mempertahankan gigi tersebut ya Dok ya. Iya, betul. Nah, apabila teman sehat memiliki keluhan atau kasus-kasus seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Yuyus, bisa nih datang ke Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap ya Dok ya. Nah, kalau dari opsi-opsi tadi kira-kira perawatan mana saja yang sudah bisa di RSUD Cilacap? Di RSUD kita udah lumayan ya, kita bisa bikin gigi lepasan ya, dari yang sebagian maupun yang full ya, yang penuh ya, atas bawah itu bisa. Kemudian untuk gigi permanen juga bisa kita bikin crown bisa. Bikin bridge juga bisa. Itu tadi ya Dok ya. Bridge juga bisa. Bridge yang sederhana kita bisa lakukan di sini. Kalau implan yang belum bisa. Dok, ya. Itu. Bahannya mungkin bahan dan mungkin alatnya ya. Alatnya ya Dok ya. Alatnya yang ya itulah, mungkin masih ke depan insya Allah kita bisa di sini. Berarti bisa lepasan dan mahkota jaket dan bridge ya Dok ya. Iya, bridge bisa. Di sini bisa. Pegang ke samping-sampingnya itu. Iya, betul. Ya. Betul. Nah, jadi kalau misalnya teman sehat memiliki keluhan tersebut, bisa datang ke poli gigi, kemudian diperiksa dulu oleh Dr. Yus, kira-kira ini klasifikasinya masuk yang mana gitu ya. Jadi nanti apabila memang bisa dilakukan mahkota jaket, kemudian atau bridge, atau harus diganti menggunakan gigi yang lepasan. Itu deh. Iya. Oke dokter, mungkin untuk yang terakhir nih Dok. Iya gimana? Ada tips sehat kesehatan gigi dan mulut nggak Dok buat teman sehat di rumah? Oh iya, buat teman sehat untuk kesehatan gigi jangan lupa ya nanti rawat gigi sebaik-baiknya di rumah, perawatan sendiri di rumah, kemudian kontrol rutin, karena kadang-kadang kita kan tidak sadar ada kerusakan, kadang-kadang pasien nggak sadar, Dok ini baru kemarin, padahal kan proses karies lama. Iya betul. Pada sekarang saya kira itu aja. Kemudian untuk bidang untuk penggantian gigi ya, untuk penggantian gigi, apabila ada gigi yang sudah dicabut ya, jangan sampai dibiarkan terlalu lama. Ya kita tunggu penyembuhan luka selesai, udah jaringan sudah stabil, sebaiknya dikasih gigi tiruan. Karena gigi tiruan itu bisa mencegah kalau kita gigi-gigi lain tuh gerak gitu. Kalau misalkan kita nggak dikasih gigi, nanti gigi yang ada itu nanti pada geser ke tempat kosong tadi. Nah, dalam jangka waktu yang lama, tapi itu butuh waktu yang lama. Kadang-kadang pasien kan sadarnya sudah lama baru, kok aku memanjang ya giginya, kok aku jadi renggang ya. Harusnya nanti setelah dicabut harusnya cepat-cepat dikasih gigi. Jadi diberantakan ya Dok ya? Iya betul. Hanya untuk di bidang prosto mungkin itu ya. Kita di RSUD udah bisa memberikan pelayanan untuk penggantian gigi. Silakan nanti kalau
teman sehat yang membutuhkan silakan datang ke Poligigi. Terima kasih dokter atas Iya, ilmu yang sangat sama-sama. bermanfaat bagi saya dan teman sehat semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bertemu dengan teman sehat di Pojok Sehat ini dokter. Iya. Ya, terima kasih juga untuk teman sehat yang sudah menonton episode kali ini tentang kesehatan gigi dan mulut. Saya Dr. Gigi Sintiara Maduhita beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf apabila salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam sehat. warahmatullahi wabarakatuh.